Oke, kembali lagi di So Jadi Pandit. Gua mau bahas sedikit review pertandingan kemarin. Ada Liverpool dan juga Barcelona, dan preview pertandingan di tengah pekan. Ada beberapa pertandingan yang menurut gue cukup seru. Oke, kita langsung aja kita masuk dulu ke review pertandingan. Kita ke Liverpool dulu. Liverpool menang 1-2 menghadapi mantan pemainnya, pelatih Aston Villa, mantan pemain Liverpool, mantan kapten mereka juga, yaitu Steven Gerrard. Ya, kali ini bersama dengan Aston Villa. Aston Villa ini praktis sudah aman lah ya. Mereka sudah peringkat ya 11, itu udah pasti aman lah dari degradasi. Jadi mereka nothing tulus menyambut Liverpool yang masih apa ya istilahnya, masih sangat butuh 3 poin karena mereka masih bersaing untuk juara dengan Manchester City, sehingga mereka turun dengan praktis hanya back kiri mereka, Robertson, itu yang gak dibawa, bahkan cedera atau apa gue nggak tahu, atau diistirahatkan. Dan di tengahnya itu tanpa Thiago dan juga Henderson, mainin Naby Keita dan juga Curtis Jones. Di depan ada satu rotasi, Salah tidak dimainkan, Jota dimainkan sejak awal, yang mana memang sangat cukup berpengaruh, terutama di tengah kalau gue bilang. Nah, masuk babak pertama, kedua tim memang langsung ingin menekan ya. Satu sama lain, mereka gak ada yang bertahan. Kalau menurut gue di pertandingan kali ini it's a good match untuk ditonton ya. Langsung dapat gol di menit 3 ya oleh seorang Douglas Luiz. Itu kan gol yang menurut gue ada kesalahan dari dua pemain ya, Matip dan juga Simikas, di mana mereka entah apa yang terjadi, mungkin duel, mereka terjatuh dan Douglas Luiz mendapatkan bola enak banget di depan gawang, tinggal diselesain. 1-0. 1-0, Liverpool tidak gentar. Ini menunjukkan mental mereka sangat luar biasa. Langsung 3 menit kemudian scrimmage, sama juga lewat kesalahan lini pertahanan Aston Villa, kontrolnya berantakan. Van Dijk di sana bisa memberikan passing kepada seorang Matip, satu sama. Abis itu kedua tim saling jual beli serangan. Liverpool juga ingin menang, Aston Villa juga ingin menang tampaknya. Di menit 30, Henderson masuk menggantikan Fabinho cedera, dan ini menjadi suatu hal yang sangat merugikan, karena kalau nggak salah ada isu beredar juga Fabinho tidak bisa main di final Champions League. Nah, kita nggak tahu lah, mungkin masih ada istirahat kurang lebih 20 hari, jadi masih bisa main juga, masih bisa segala kemungkinan. But kembali lagi, it's apa ya, menurut gue kerugian untuk Liverpool kalau sampai Fabinho tidak bisa main di final. Masuk Jordan Henderson, ya nyaris gak ada yang berbeda. Tetap kedua tim ini ngincer gol, dapat beberapa setengah peluang ya, terutama dari Jota. Naby Keita depan gawang, bukannya nge-shoot, kakinya keselimpet. Peluang-peluang seperti itu yang nyaris lah istilahnya belum bisa dimanfaatkan. Masuk babak kedua, masuk di menit 62 menurut gua itu kuncinya, yaitu Thiago Alcantara menggantikan Curtis Jones. Itu menjadi kunci, karena kalau kita lihat Curtis Jones kemana lah, menurut gua jelas berbeda lah kualitasnya dengan Thiago. 3 menit berselang, lewat kerjasama antara Luis Diaz dan Sadio Mane, gol yang luar biasa menurut gua. Setelah itu ya praktis ya masih mencoba juga Aston Villa. Liverpool juga dapat beberapa counter, akhirnya mereka tetap menang, dan ini kemenangan yang sangat luar biasa, menunjukkan mental mereka masih fight untuk IPL ya. Sementara poinnya sama, cuman beda 1 game in ahead ya dari Manchester City masih ada match satu lagi. Jadi Liverpool harus tetap menang lah istilahnya, walaupun mereka tidak juara, minimal mereka tunjukkan fighting spirit sampai pekan terakhir nanti. Terus kita ke La Liga, Barcelona menang 3-1 juga. Gue tidak mau bahas apa yang terjadi karena gue nggak nonton jujur aja, tapi gue mau menyorot cederanya Ronald Araujo juga. Ini cukup berbahaya karena dia sampai sampai diangkut ambulan ya. Jadi itu PR juga untuk Barcelona penggantinya Araujo, karena menurut gue cukup penting perannya Araujo di lini belakang.
tampaknya cukup serius ya kalau sampai di bawah 6 bulan. Jadi ya semoga aja tidak terjadi apa-apa kepada Araujo. Kita semua berdoa yang terbaik kepada Araujo. Terus ya kemenangan Barcelona juga memastikan mereka akan main di Champions League ya musim depan. Kita ke preview dari PL besok itu ada Chelsea Leeds. Chelsea ini kemarin baru ke comeback ya. Tapi kalau lawan Leeds, ya Leeds juga masih berjuang untuk keluar dari zona degradasi. Tapi dengan permainan yang begitu terbuka, melawan Chelsea takutnya justru bisa dieksploitasi dengan kecepatan counter attack dari Chelsea. Terus City Wolves menurut gue juga harusnya sih Wolves dibabat ya. Tapi Wolves ini bukan lawan yang enteng juga karena kalau kita lihat di 2019 itu 2 kali main itu home away itu kalah City loh. 3-2 dan 2-0. Memang 3 pertandingan terakhir mereka menang, mereka City, tapi mereka at least harus berhati-hati karena Wolves ini punya serangan balik yang cukup mematikan juga, dan kunci Wolves ini ada di lini tengah. Moutinho, Neves dan Dendoncker ini cukup menurut gue cukup bagus lah istilahnya. Gelandang-gelandang yang bisa mengejutkan Manchester City. Which is City itu harus menang. Imbang pun menurut gue nggak ada masalah karena mereka masih ada di pucuk ya. Cuman kalau sampai kalah, nah ini makin seru lagi di IPL. Terus kita ke Coppa Italia. Nah ini Coppa Italia final nih juga seru antara Juventus lawan Inter. Menurut gue jujur, gue melihat ini 50-50 karena ini final. Kembali lagi, walaupun kalau di Liga mungkin ini ketemu, gue sedikit unggulkan Inter. Tapi kalau ini di final beda cerita. Karena ini gue yakin Juventus akan mungkin setengah babak mereka akan sedikit keluar, cari gol dulu. Habis itu mereka akan bermain seperti biasa, nunggu counter attack. Nah, disitulah kalau sampai Inter kebobolan dulu, nah ini berat untuk Inter karena mereka harus kejar gol, dan Juventus mengandalkan tinggal counter attack aja, dan counter attacknya cukup cepat dan berbahaya. Kalau Inter bisa mencetak gol duluan, artinya Juventus harus keluar. Nah, itu akan sedikit lebih memperbesar peluang mereka untuk lolos, karena Juventus ini menurut gua build up itu jelek. Mereka itu lebih sering direct langsung ke Vlahovic, langsung ke Morata, langsung ke Dybala tanpa melewati lini tengah. Lini tengah itu di skip biasanya. Jadi kita lihat ini seru juga untuk ditonton, seru juga untuk dinantikan apakah Juventus bisa memberikan, karena final-final seperti ini mental ya, dan Juventus punya mental yang tidak dimiliki oleh Inter. Sekuat itu. Tapi secara permainan gue unggulkan Inter, tapi secara mental gue unggulkan Juventus. Jadi 50-50 kembali seperti yang gue bilang. Terus kita ke Jumatnya ada Tottenham lawan Arsenal. Ini juga penentuan kalau Tottenham bisa dikalahkan Arsenal lolos ke 4 besar, praktis lolos ke Champions League. Tapi kalau Spurs bisa menang, itu akan makin seru lagi persaingan di 4 besar. Jadi Arsenal harus menang. Ini masalahnya sudah taruhannya Champions League. Jadi harus menang. Mereka gua rasa juga akan all out ya. Terus kita ke La Liga ya praktis gak ada Madrid Levante juga. Madrid ini udah aman, jadi praktis dilepas lah pertandingan seperti ini. Oke, segitu dulu preview dari gue. Kita lihat nanti besok untuk review atau apapun video yang gue buat. Oke, segitu dulu. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe YouTube ini. Dukung terus untuk gue bikin video selanjutnya. Salam sepak bola.